Kalimat azan adalah suara Allah Subhanahu wa taala yang sungguh sangat tidak pantas manusia berpaling manakala manusia mendengarnya. Apalagi manusia memberikan sebuah perbandingan dengan suara apapun. Karena suara Allah Subhanahu wa taala tidak pantas untuk disandingkan, dibandingkan, disejajarkan dengan suara siapapun. Karena Allah laisa kamitslihi syai'un. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan ini saya ingin sampaikan 5 golongan manusia yang rindu dengan suara azan. Hanya 1 golongan yang ketakutan. Kita berpedoman kepada firman Allah Subhanahu wa taala di dalam surat At-Taubah surat yang ke-9 pada ayat yang ke-18. Innama ya'muru masajidallah. Orang-orang yang mau memakmurkan masjid Allah, orang-orang yang mau melahirkan kecintaan dengan rumah Allah Subhanahu wa taala, orang-orang yang rindu dengan masjid. Pertama adalah man amana billah, orang yang senantiasa beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya antara keimanan dan kerinduan dengan masjid 2 hal yang tak bisa terpisahkan. Maka sungguh bohong dan dusta tatkala ada orang mengatakan beriman kepada Allah di satu sisi, tapi di sisi lain dia tidak cinta dengan masjid, alias tidak hadir. Yang kedua, yang rindu dengan masjid adalah wal yaumil akhir, orang yang beriman kepada hari kiamat. Karena orang yang beriman kepada hari kiamat, dia pasti akan melakukan sebuah pekerjaan hari ini yang pekerjaan itu mampu dipertanggungjawabkan di hadapan Allah nanti pada hari kemudian. Bukan tatkala Allah bertanya kemudian dia memberikan jawaban yang tanggung-tanggung, tapi dia tanggung jawab. Yang ketiga, orang yang rindu kepada masjid adalah wa aqamas shalah, orang yang mendirikan salat. Maka salat 5 waktu bagi kaum muslimin tidak ada alasan kecuali alasan syar'i, udzur syar'i yang boleh ditinggalkan. Kalau bukan udzur syar'i, tidak ada alasan bagi kaum muslimin yang laki-laki untuk meninggalkan salat 5 kali di masjid. Yang keempat, wa aqamas shalah. Yang ketiga, wa aqamas shalah. Yang keempat adalah wa ataz zakah, orang yang mengeluarkan zakat. Sebab antara orang yang mengeluarkan zakat dengan jamaah masjid itu juga 2 hal yang tak bisa terpisahkan. Tatkala kehadiran orang-orang kaya di masjid sementara orang-orang miskin melihat kekayaannya yang banyak, mereka pun bertanya, kemana kekayaan yang digunakan? Kemana zakat dikeluarkan? Makanya orang kaya yang enggan mengeluarkan zakat juga pasti akan enggan hadir di masjid. Yang kelima, orang yang rindu dengan masjid adalah orang-orang yang walam yahsya illallah. Mereka hanya takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka konsepsi keimanan yang paling benar adalah manusia tidak pernah takut kepada siapapun. Atahsyauhum, kenapa takut kepada mereka? Wallahu ahaqqu in kuntum mu'minin, bukankah kepada Allah yang pantas kamu takuti jika kamu orang yang beriman? Jadi 5 golongan ini yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam surat At-Taubah pada ayat yang ke-18, bahwa mereka itulah orang-orang yang senantiasa rindu dengan masjid. Kalau mereka rindu dengan masjid, rindu dengan salat berjamaah. Kalau mereka rindu dengan salat berjamaah, karena salat jamaah enggak mungkin ditegakkan tanpa azan, mereka juga rindu dengan azan. Apalagi yang mengumandangkan azan itu adalah seorang muadzin yang suaranya merdu, suaranya bagus, makhrajnya bagus. Itu akan menambah kerinduan secara berlebihan pada kaum muslimin. Lalu siapa yang takut dengan suara azan? Berdasarkan sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim, Rasulullah SAW bersabda, manakala azan dikumandangkan, maka syaitan akan lari terbirit-birit sampai terkentut-kentut. Maka logikanya, kalau azan dikumandangkan, syaitan lari terbirit-birit, makin besar suara azan.
makin banyak toa yang dipasang, makin banyak mikrofon yang dipasang, makin besar suara, makin jauh syaitan itu berlarian. Walaupun setelah azan berkumandang, syaitan itu dalam waktu yang sangat singkat, yang sangat cepat, dia kembali lagi ke masjid. Pada saat qamat dikumandangkan, syaitan keluar lagi dan lari lagi. Tapi enggak begitu jauh. Karena mengumandangkan qamat biasanya tidak menggunakan alat pengeras suara. Ia hanya satu golongan yang takut dengan azan. Jadi saudara-saudara kaum muslimin, pada hadirin, pada pendengar yang kami muliakan, jadi kalau kita lihat, kenapa kita mesti takut dengan suara azan? Kalau kita lihat sejarah azan itu sangat menarik. Dan kalau ada perintah untuk melaksanakan salat berjamaah, Rasulullah memanggil para sahabat. Rasulullah bertanya, meminta pendapat para sahabat. Wahai sahabat-sahabatku, perintah salat berjamaah telah ada. Bagaimana kita memanggil orang melaksanakan salat, berkumpul di masjid, melaksanakan salat berjamaah? Bermacam-macam saran yang disampaikan oleh para sahabat. Ada yang mengatakan kita tiup trompet. Dibantah oleh sahabat yang lain, itu enggak sesuai dengan ajaran Islam. Ada yang mengatakan kita memukul lonceng. Itu juga tasyabuh kepada pemahaman dan cara agama lain. Ada yang mengatakan kita menghidupkan api. Kita menghidupkan api, kemudian keluar asap, orang melihat asap keluar, asap sudah naik ke atas, orang dari rumah berangkat ke masjid. Ada juga sahabat yang bertanya, kalau hujan bagaimana ini Rasulullah? Kita hidupkan api, enggak akan nyala. Kita pukul lonceng enggak kedengaran. Sehingga sahabat-sahabat pada waktu itu yang hadir ke masjid, mereka hadir lebih cepat, menunggu waktu salat. Itu membutuhkan waktu yang lama. Kemudian satu malam Allah Subhanahu wa taala mewahyukan kepada Rasulullah SAW. Pada malam yang lain, Allah juga memperdengarkan suara azan ini kepada seorang sahabat yang bernama Abdullah bin Zaid. Pada malam yang sama juga Allah Subhanahu wa taala memperdengarkan suara azan ini kepada Umar bin Khattab. Sehingga tatkala satu malam Abdullah bin Zaid dalam mimpinya itu dia ingin membelikan sebuah lonceng. Tapi ada seorang laki-laki yang menggunakan jubah hijau, kemudian lalu dia menyarankan, untuk apa kamu membeli lonceng? Abdullah bin Zaid pun memberikan jawaban. Kemudian si laki-laki ini menawarkan, Allahu Akbar, Allahu Akbar, sampai selesai. Kemudian disampaikan keesokan harinya kepada Rasulullah SAW. Dan Umar pun hadir pada waktu itu. Sampai Umar mengatakan, wahai Abdullah bin Zaid, engkau telah mendahuluiku untuk menyampaikan ini. Kemudian dipanggil Bilal untuk mengumandangkan azan. Dan Bilal mengumandangkan azan dengan suara yang sangat indah. Maka Rasulullah SAW pun menetapkan bahwa inilah syariat untuk memanggil orang-orang melaksanakan salat berjamaah. Siapa yang memperdengarkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Siapa yang memperdengarkan kepada Abdullah bin Zaid? Siapa yang memperdengarkan kalimat ini pada waktu malam kepada Umar bin Khattab? Allah Subhanahu wa taala. Maka kalimat Allah Subhanahu wa taala, kalimat azan adalah suara Allah Subhanahu wa taala yang sungguh sangat tidak pantas manusia berpaling manakala manusia mendengarnya. Apalagi manusia memberikan sebuah perbandingan dengan suara apapun. Karena suara Allah Subhanahu wa taala tidak pantas untuk disandingkan, dibandingkan, disejajarkan dengan suara siapapun. Karena Allah laisa kamitslihi syai'un. Allah Subhanahu wa taala tidak sama dengan sesuatu. Jadi kalau zat Allah tidak sama dengan sesuatu, sifat Allah juga tidak sama dengan sesuatu. Suara Allah juga tidak sama dengan sesuatu. Makanya yang perlu juga kita ingat bahwa kehadiran Islam di tengah-tengah kehidupan masyarakat itu rahmatan lil alamin. Maka menanggapi persoalan yang muncul di tengah kehidupan hari ini, jangan terlalu fanatik. Konsep Islam hadir adalah rahmatan lil alamin.
Makanya saudara-saudara yang hadir dalam pertemuan ini dan yang mendengar apa yang saya sampaikan ini, maka setiap ada azan berkumandang, berusahalah untuk bisa hadir, dan itu sebagai sebuah bukti kita cinta dengan suara azan. Pada hakikatnya kita cinta dengan Allah Subhanahu wa taala. Kita cinta dengan Allah. Rumah Allah di bumi cuma hanya ada satu, yaitu masjid. Jadi kalau cinta dengan Allah, cintalah dengan masjid. Cinta dengan masjid, cinta dengan suara azan. Jadi mudah-mudahan yang kami sampaikan ini ada manfaat buat kita semua. Lebih kurang mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.